Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, senang sekali kita tentunya berjumpa kembali dengan Anda dalam talk show bincang hari ini di edisi hari Sabtu 1 April 2023. Nah, karena memang ini masuk ke bulan suci Ramadan, ini sambil ngabuburit kita akan mendengarkan tema yang akan kita bahas hari ini terkait dengan pendidikan di wilayah terpencil. Sebelum kita membahas tema kita yang sangat menarik di hari ini, pemirsa, kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @berita Sultan TV. Lalu fanpage Facebook kita di @kreatif_sultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 026. Pemirsa, senang sekali di studio Sultan TV telah hadir kedua narasumber kita yang akan membahas tema yang pertama sudah hadir di dekat saya ada Kang Ginanjar Hambali MPD selaku dari Gawe Kuta Institute ya. Assalamualaikum, selamat sore Kang Gin. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Kang Gin? Sehat, sehat. Sehat, puasa lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai hari ini, sampai nanti maghrib ya Kang Gin ya. Baik, dan narasumber kita yang kedua telah hadir juga luar biasa sekali, Pak Profesor Dr. Haji Ahmad Sihabudin MSI selaku akademisi FISIP Untirta. Assalamualaikum, selamat sore Pak Prof. Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore, sehat ya Pak Prof? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah lancar juga ya beraktivitas dan puasanya. Amin, amin. Amin. Baik. Dan pemirsa, seperti kita ketahui bersama bahwa pendidikan ini menjadi salah satu kunci yang sangat penting untuk mengembangkan dan juga meningkatkan sumber daya manusia. Nah, kalau melihat dari wilayah Banten sendiri ini terbagi bagian utara dan selatan begitu ya Kang Gin dan Pak Prof. Dan ternyata pendidikan di Provinsi Banten ini belum menyentuh secara menyeluruh, khususnya mungkin di wilayah-wilayah terpencil, khususnya di Banten Selatan ya, yang mungkin ini juga menjadi perhatian kita bersama. Lalu apa kemudian bisa kita lakukan untuk pendidikan tersebut bisa menyentuh juga di wilayah-wilayah terpencil itu? Kita mau ke Kang Gin dulu ya. Kang Gin, bagaimana nih mungkin melihat potret secara keseluruhan pendidikan ya yang ada di Provinsi Banten, mungkin khususnya kalau kita bandingkan, ini mau tidak mau kita membandingkannya wilayah selatan dan utara ya, lagi-lagi. Seperti apa Kang Gin? Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Kalau kita bicara potret pendidikan secara umum dulu, rata-rata lama sekolah itu nanti bisa dicek lagi ya, itu rata-rata kan 8 tahun, artinya baru tingkat SMP, mau antara SMP dengan SMA ya. Kalau SMA kan berarti 9 tahun. Nah ini harus ada kerja keras semua pihak untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah. Selanjutnya seperti apa yang tadi dikatakan oleh pembawa acara, bahwa ada disparitas atau ada perbedaan antara Banten Utara dan Banten Selatan. Maksud utara di sini itu barangkali dari Serang ke Tangerang, terus kalau selatan itu dari Serang, sebelah Serangnya ke sana. Terus ada lagi definisi selatan juga, dari selatan itu kita bagi lagi lebih selatan lagi, misalnya antara Pandeglang dan Lebak. Nah ini juga kalau kita lihat rata-rata lama sekolahnya juga masih cukup rendah dibanding dengan yang paling tinggi kan kota Tangerang Selatan dan kota Tangerang ya. Nah, kalau misalnya kita bedah lagi persoalan pendidikan ini di tingkatan partisipasi masyarakat atau anak didik, itu juga kalau kita sudah bicara terutama di kewenangan provinsi di tingkat SMA dan SLTA atau SMK, itu yang jadi persoalan juga tingkat meneruskan anak-anak didik kita tingkat SMA dan SMK itu masih cukup rendah.
terutama di selatan. Kalau kita misalnya bicara tentang pendidikan kelompok-kelompok marginal, misalnya kelompok-kelompok kelompok-kelompok yang masih perubahan-perubahannya belum begitu terlihat ya. Itu kan di bawah SMA aja rata-rata kalau kita tapi kita kaji lagi nanti itu rata-rata 10%. Kalau secara bukan by data ya, tapi pembicaraan dengan beberapa guru. Nah, ini jadi permasalahan kan kalau misalnya kita bicara pendidikan, kalau misalnya baru 10%, itu selanjutnya mereka kemana? Nah, rata-rata kan melanjutkan ke kerja, misalnya ke Tangerang atau ini. Nah, kita bicara lagi misalnya di tingkatan yang lebih rendah lagi, tingkat SMP misalnya. Nah, ada beberapa sekolah yang melanjutkan mereka melanjutkan ke tingkat SMA itu juga 50% begitu kan ya. Karena kalau rata-rata lama sekolahnya juga agak rendah ya, sebelah selatan itu. Nah, itu gambaran secara umum. Nah, persoalan kenapa mereka persoalannya kan kalau sudah begitu ada persoalan akses dan persoalan kualitas. Kalau kita bicara akses, bagaimana pemerintah sekarang itu berlomba-lomba untuk mendirikan unit sekolah baru. Nah, persoalannya apakah itu secepatnya bisa mengatasi akses masyarakat, dan selanjutnya setelah akses itu apakah pola pendidikan atau sistem pendidikan yang kita berikan terhadap anak-anak yang dalam tanda kutip masih termarginalkan baik secara geografis, ekonomi maupun sosial itu bisa memecahkan kebutuhan mereka terkait dengan pendidikan. Ini juga perlu didiskusikan lebih lanjut, karena kalau misalnya kita menganggap bahwa proses pembelajaran di daerah-daerah selatan atau daerah-daerah terpencil atau termarginalkan itu menganggap sama dengan sekolah-sekolah yang lain, bicaranya narasi-narasinya bagaimana mengejar misalnya PISA atau bagaimana memberikan pembelajaran yang sama dengan konsep tidak ada keunikan tersendiri, tidak ada kekhasan lokal tersendiri, atau tidak memberikan kebutuhan mereka. Nah, ini juga akan menjadi masalah karena mereka mungkin masuk ke sekolah-sekolah karena dengan dorongan dari masyarakat misalnya bisa menyelesaikan tingkat SMA atau SMK, tapi kan persoalan apakah SMA dan SMK itu menjawab apa kebutuhan mereka ini masih perdebatan. Sehingga kalau kita wajar kalau misalnya kita baca di data BPS tingkat pengangguran lulusan SMK dan SMA itu tinggi karena barangkali kita tidak pernah membicarakan konsep atau desain pendidikan apa yang cocok untuk mereka. Kalau misalnya pertanian, konsep pendidikan apa yang cocok sama mereka. Kalau misalnya bayangan mereka walaupun dalam peraturan atau dalam undang-undang SMA itu diprioritaskan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dan SMK untuk ke dunia kerja, tapi kan faktanya kita menemukan bahwa lulusan SMA itu ya sekitar 10% atau 15%. Kalau misalnya ada 200 peserta didik, berarti hanya sekitar 25 orang yang melanjutkan pendidikan. Nah, persoalannya yang 185 orang ini mau bagaimana kan begitu? Apa mereka misalnya nanti kalau saya sering bicara dengan peserta didik saya, rata-rata mereka melanjutkan ke pabrik-pabrik kan, atau misalnya jadi ibu rumah tangga atau wira-wira swasta di kampung-kampung mereka. Nah, apakah pola seperti itu, apakah intervensi kita dengan hal seperti itu, dengan kondisi seperti itu? Kalau misalnya hanya sekedar bahwa sekolah misalnya kita dorong mereka untuk masuk ke perguruan tinggi, persoalannya itu kan bukan hanya persoalan secara intelektualitas atau kemampuan mereka untuk bersaing dengan teman mereka masuk perguruan tinggi, itu juga harus kita selesaikan. Tapi ada persoalan lain, misalnya kondisi ekonomi mereka
mereka untuk tidak memungkinkan untuk ke perguruan tinggi karena akses kalau dari selatan ke Serang itu biaya pendidikannya kan lebih mahal dibanding teman mereka yang ada di Serang melanjutkan. Terus ada juga kultur atau informasi-informasi yang belum sampai mungkin ke orang tua mereka atau ke mereka terkait dengan perubahan-perubahan karena mereka hidup tumbuh dan berkembang di sekitaran selatan yang aksesnya itu kan tidak bersentuhan dengan bagaimana sih dunia pendidikan misalnya di luar mimpi kan masih mimpinya itu bagaimana sekolah mendapatkan ijazah setelah itu pergi ke Tangerang untuk bekerja tapi kan persoalan dunia kerja mulai berubah gitu kalau dulu di selatan misalnya orang-orang selatan lulusan SMP berangkat ke Tangerang atau ke Jakarta itu dengan mudah mendapatkan pekerjaan gitu kan karena pekerjaan itu kesempatan kerja itu masih sangat terbuka. Tapi kalau sekarang lulusan SMA berangkat ke Tangerang untuk bekerja kan bagaimana cerita-cerita mereka kesulitan-kesulitan itu. Nah, ini perubahan-perubahan itu yang sebenarnya harus kita baca oleh dunia pendidikan bagaimana memberikan pendidikan yang disesuaikan dengan konteks lokal, dengan konteks kebutuhan mereka. Begitu, barangkali. Oke, baik Kang Gin. Dan kalau misalnya kita bicara soal Provinsi Banten saja dulu ya, ini kalau dibandingkan per daerahnya saja ini sudah pasti punya karakteristik dan juga pendekatan yang harusnya berbeda ya. Tadi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, selatan dan utara ini pasti juga kebutuhannya berbeda juga. Pak Prof, kalau tadi angka SMA, SMK saja ini cukup lumayan miris, apalagi kalau kita bicara soal perguruan tinggi ya Prof. Mungkin ini lebih miris lagi. Silakan seperti apa Prof? Mungkin tanggapan potret pendidikan secara keseluruhan. Ya, baik, terima kasih. Yang saya hormati Pak Ginanjar ya. Dalam pandangan saya ya, memang segala seperti data yang disampaikan oleh Pak Ginanjar tadi, kita harus berani melakukan kalau disebut revolusi pendidikan ya sedang dimulai ya sebenarnya dengan Mas Menteri itu ya dengan memerdekakan ya kampus Merdeka Belajar ya kampus. Nah ini sebetulnya dalam pikiran saya juga sama ya gitu. Ada teknologi tepat guna ya. Saya juga kadang ingin mencoba keluar dari tradisi biasa ya. Jadi pendidikan tepat guna gitu disesuaikan dengan seperti disampaikan tadi kewilayahan dari setiap hadirnya sekolah itu kan pasti berbeda-beda itu kultur dan kebiasaan ya atau sumber daya yang ada di tempat hadirnya sekolah itu rasanya itu membutuhkan yang sebut saja kalau di perguruan tinggi ada mata kuliah pilihan ya ada mata-mata kuliah pilihan gitu ya. Nah untung juga untuk tingkat SMK ya ini juga perlu ada semacam materi-materi tadi yang disinggung juga oleh Pak Gin ya tadi kelokalan tadi ya Pak ya. Nah kelokalan yang dimaksud ini bukan hanya soal bahasa ya gitu atau bukan soal tentang tata krama di situ ya, tapi kelokalan di sini mungkin juga bisa lebih keluar dari persoalan bahasa Sunda atau bahasa Banten ya bahasa Jawa Serang gitu muatan lokal itu atau muloknya itu justru kepada kondisi di mana sekolah itu hadir ya kalau menurut saya supaya tadi kurikulum itu bisa menjawab kebutuhan di daerah setempat tadi yang tadi kan seperti data yang disampaikan oleh Pak Ginanjar berapa persen yang menjadi tidak memiliki akses ke pekerjaan, tidak memiliki akses ke perguruan tinggi ya. Oleh karena itu ya angan-angan sih kita paling tidak pemerintah harus menghadirkan salah satu solusinya sebuah perguruan tinggi ya, apakah itu mendorong swasta ya, apakah itu negeri gitu kan untuk hadir di daerah-daerah yang tadi disebutkan oleh Pak Ginanjar itu.
Itu sementara, Mbak. Tapi Pak Prof, kalau kita bicara soal potensi yang dimiliki, misalnya kalau di wilayah Banten Selatan ya, bagaimana kemudian potensi yang mungkin bisa dikembangkan khususnya untuk sektor pendidikan? Ya, kalau di Banten Selatan itu sendiri, kalau kita eh, bicara Banten Selatan, kalau kita masuk dari Pandeglang tuh lewat apa Saketi ya, gitu ya, ke arah selatan ya gitu, lewat Saketi menuju Malingping, terus sampai ke Panggarangan, Bayah, itu kan kalau melihat alamnya ya, saya kadang takjub ya, indah banget nih. Pas nyampe Panggarangan tuh ada sebuah bukit ya, kemudian di atas persawahan. Ini kan sebetulnya tadi mungkin pengembangan potensi wisata perlu di sana. Nah, mungkin tadi SMK mengarah kepada SMK yang memberikan kompetensi kepariwisataan gitu kan. Kalau hitung-hitung saya mungkin Pak Gin punya data yang mengelola sekolah pariwisata di Banten itu ada berapa sih gitu. Padahal wilayah kita itu termasuk wilayah destinasi wisata loh kalau di pemerintah itu kan, termasuk daerah yang mungkin juga pendidikan ke arah sana tadi itu. Jangan sampai pariwisata justru ngambil kita tenaga atau SDM-nya dari luar Banten gitu. Nah, ini mungkin itu ya. Ini kemudian itu pesisir ya. Pesisir itu kan sumber daya alamnya bukan hanya ikan ya. Kalau sebenarnya kita bisa kita cari definisi. Apa sih sebenarnya sumber daya alam pesisir itu gitu kan. Ada di sana hutan mangrove, kemudian dari mangrove itu apa bisa dikembangkan, kemudian payau ya, kemudian apa daerah-daerah hutan bakau. Nah, itu sebetulnya hal-hal yang mungkin bisa juga dikelola ya oleh sebut saja kalau memang perguruan tinggi ini rada susah ke sana ya, mungkin oleh sekolah-sekolah yang hadir di daerah itu gitu. Nah, ini tetap angan-angan saya tetap kita harus punya sebuah perguruan tinggi di selatan itu gitu. Ini bukan sebuah mimpi, tapi memang menurut saya sih harus segera kita menghadirkan tadi, karena itu kewajiban negara atau kewajiban pemerintah menghadirkan pendidikan, karena kan tujuan negara kita kan mencerdaskan kehidupan bangsa mau dimanapun gitu. Itu baru Banten Selatan, belum kita bicara di Banten ini juga ada pulau-pulau terluarnya aja ya Kang ya gitu, ke arah apa daerah Ujung Jaya ya sana itu juga menurut saya satu ikon dunia loh. Badak Cula satu hanya satu-satunya di kita, yang kita hanya terkenalnya badaknya saja gitu, tapi masyarakatnya lo gimana lo, sudah disampaikan oleh Kang Ginanjar gitu, akses pendidikan masyarakatnya itu yang paling penting agar mereka bisa hidup harmoni dengan alam di sana. Jangan sampai nanti ada kedengar masyarakatnya dikejar-kejar polsus hutan karena ini kan mungkin itu salah satu dari kekurang pahaman mereka kan ini untuk ini. Jadi kan padahal mereka mungkin hidup sudah dari generasi ke generasi ya berdekatan dengan hutan-hutan lindung kita. Ya kalau saya pandangan saya tetap Mbak perlu kita menghadirkan sebuah perguruan tinggi di daerah-daerah terpencil. Saya tidak menyebut selatannya lah ya gitu. Karena selatan mungkin terlalu nanti dianggap mau kampanye selatan ya padahal ke arah Binduangun katanya bukan selatan kan, ke ujung koloni itu terus gitu. Artinya di daerah-daerah terpencil ini perlu gitu kita hadir itu. Nah, untuk memulai tadi pemerintah harus, kalau ngedorong-dorong swasta kan mereka berpikirnya untung rugi. Nah, kalau negara kan berbeda ya, kita dengan pajak yang daripada digunakan hal-hal yang tidak ya, keuangan pajak itu bisa dialokasi untuk pendidikan gitu, membangun sebuah sekolah-sekolah. Demikian, Pak. Baik, Pak Prof. Ternyata memang tugas dan poin-poinnya yang harus ditegaskan ini banyak juga ya. Perlu keberanian juga dari pemerintah tadi, dan kemudian ada penyesuaian kebutuhan tadi yang seperti Kang Gin sebutkan di awal. Kita harus rehat dulu Pak Prof dan Kang Gin, nanti kita juga akan lanjutkan kembali apa kemudian yang harusnya dilakukan oleh pemerintah untuk kemudian bisa mengubah sistem pendidikan kita nih, yang mungkin juga ini belum tadi menyentuh secara keseluruhan dan juga belum menjawab tantangan kebutuhan masyarakat khususnya di daerah wilayah terpencil begitu ya. Dan pemirsa tetap bersama kami dalam Bijak hari ini.